Terjun di nasmu, tunas jalan. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sini kami akan memaparkan materi dari mata kuliah Logika Hukum tentang penalaran hukum. Nah, sebelum itu saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Nima Demita Chandra Pramesti, lalu saya sendiri Kristina Duyanti Pinto, lalu ada Iputu Krisna Ditya, dan ada Igede Arya Ganapati Mahardika. Lalu untuk pokok-pokok pembahasannya, di sini kami akan membahas yang pertama, terminologi dalam penalaran hukum, lalu yang kedua, unsur-unsur penalaran hukum, lalu yang ketiga, jenis-jenis penalaran hukum. Nah, untuk materi pertama, yaitu tentang terminologi dalam penalaran hukum, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai terminologi dalam penalaran hukum. Nah, sebelumnya, kalian pasti bertanya-tanya apa sih legal reasoning atau penalaran hukum itu dan fungsinya bagi hakim? Nah, jadi legal reasoning itu adalah pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara hukum yang dihadapinya. Legal reasoning harus memahami sumber-sumber hukum formil dan untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan akibat dari tertinggalnya oleh perkembangan masyarakat, maka harus dilakukan pencarian dari makna suatu peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum yang dikenal dengan konstruksi hukum dan interpretasi atau penafsiran hukum. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara logika berpikir loh teman-teman. Yang pertama, argumentum per analogiam atau sering disebut dengan analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Yang kedua, penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa hukum yang khusus dengan penjelasan yang memberi ciri-ciri. Yang terakhir, argumentum a contrario atau sering disebut dengan a contrario, yaitu menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Saya akan menjelaskan unsur-unsur penalaran hukum. Unsur-unsur dalam penalaran hukum yang dimaksud adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik, sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan sesuatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian. Unsur-unsur di sini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu nalar, tetapi tentang pengertian di dalam penalaran tersebut. Dalam suatu penalaran dibutuhkan 2 atau lebih supaya dapat dihubungkan agar menjadi suatu kesimpulan. Pemikiran manusia dibagi menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama adalah pengertian. Pengertian yang dimaksud di sini adalah pengertian yang menangkap suatu kenyataan tanpa mengakuinya dan disusun sedemikian rupa agar menjadi keputusan. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan berarti menyatukan beberapa pengertian agar menjadi keputusan. Contohnya, seperti adanya hubungan dengan harga komputer dan jumlah yang dibayar dengan keadaan uang seseorang. Dan karena keadaan seseorang itu tidak memadai, keputusan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan akan berkata komputer itu mahal. Pernyataan ini disebut dengan putusan. Dan yang terakhir adalah penyimpulan, yaitu menghubungkan semua keputusan-keputusan yang ada dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan. Atas dasar putusan tersebut, maka seorang itu dapat menyimpulkan saya tidak jadi membeli mobil itu. Pemikiran penalaran ataupun penyimpulan tersebut adalah suatu penjelasan yang menunjukkan suatu kejelasan, keartian, ataupun hubungan di antara 2 atau lebih. Ini saya akan memaparkan pokok-pokok pembahasan terakhir mengenali jenis-jenis penalaran hukum. Jenis-jenis penalaran hukum ada 2. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu.
Yang kedua, adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika. Dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan berpikir logis atau penalaran dalam pemecahan masalah, ada 6 hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Kemampuan berpikir logis atau penalaran dari seorang dapat dikembangkan melalui training di mana kemampuan potensial merupakan dasarnya. Yang kedua, pemecahan masalah harus bersifat objektif. Yang ketiga, haruslah bersifat ilmiah, saintifik. Yang keempat, mempelajari fakta dalam konteks pemecahan masalah. Yang kelima, tidak selalu menerima secara a priori setiap ide atau teori. Yang terakhir, menggunakan seluruh kemampuan yang potensial, inteligensi, kemampuan berpikir dan mental lainnya, maupun yang akademik dari hasil belajar. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi terkait dengan terminologi dalam penalaran hukum, yakni bahwa penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis, masih belum adanya kesepakatan di antara ahli hukum, sehingga adanya perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar antara koherensi dan pragmatis. Lalu unsur-unsur penalaran hukum ialah mengenai tentang pengertian, karena pengertian di sini sebagai dasar dari semua bentuk penalaran. Sebagaimana untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik, diperlukan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan suatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya, atau dapat disebut dengan pembagian. Sekian penjelasan dari kami terkait penalaran hukum. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila adanya kekurangan dalam pemaparan kami. Terima kasih. Tunas